besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau
Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya kepada Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Aku percaya bahwa Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara. Dan tidak ada satu perkara pun Tuhan yang tidak mungkin bagimu. Karena itu aku tetap menaruh imanku, pengharapanku bahwa mujizat masih ada kepada orang-orang yang berharap dan mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Shalom, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita boleh dikasih kesempatan untuk mempersiapkan diri, memuji dan menyembah Tuhan. Saya mau kasih tahu bahwa firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat dengan kita. Nah, ini saat waktunya untuk kita datang di hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan, di hadirat Tuhan. Haleluya, siapkan hati kita seluruhnya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, di rumah, ini kita sedang beribadah. Kita hargai kehadirannya,
Kita memuji menyembah Tuhan di hadirannya karena Yesus ada di rumah kita. Haleluya. Kami percaya bahwa Engkau hadir di rumah kami. Engkau hadir di bait suci-Mu ya Tuhan. Yes, haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di rumah kami, dimanapun kami berada. Engkau selalu bersama kami. Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Ya, haleluya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di rumah kami, Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Kami menghormati kehadiran-Mu di rumah kami, dimanapun kami berada. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami, ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat
percaya Engkau hadir di rumah kami. Hadirat-Mu memenuhi kami ya Yesus. Tidak seorang pun yang dilewatkan, karena kami tahu Engkau hadir di rumah kami. Dan dimanapun kami berada, mungkin kami yang baru bergabung dengan ibadah streaming ini, kami percaya hadirat-Mu menjamah kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih ya Yesus. Kami terus dan terus merasakan kehadiran Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Yesus. Walaupun kami di rumah, kami tetap menghargai dan menghormati Engkau. Kami sungguh-sungguh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biar kiranya ibadah kami hari ini mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kami dijamah, disembuhkan, dibangkitkan karena kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siap untuk bersorak-sorai demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kalau hadirat Tuhan memenuhi hidup kita, saudara, ada sukacita. Kita diberi kuasa untuk dapat menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yes. Ya. Ya. Kami diberi kuasa dari Raja Mulia. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Yes. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ya. Ku pakai kuasa
Bapak Ibu Saudara, sukacita selalu. Siang hari ini kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta John Max Titali. Saudara, hari-hari ini kita cari kehendak Tuhan sajalah. Tuhan mau apa dengan hidup kita? Kita membutuhkan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Yes. Kita minta Roh Kudus penuhi kita. Sehingga kita berjalan dari kemenangan satu kepada kemenangan yang lain. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Roh-Mu
Kami mau berikan ibadah ini untuk kesukaan Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dimanapun kami berada Tuhan. Lewat ibadah live streaming ini Tuhan, kami percaya lawatan-Mu nyata. Karena Engkau berjanji akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Engkau ada bersama-sama kami di dalam keluarga kami ketika hari ini, saat ini kami beribadah. Dan kami berikan ibadah ini untuk kesukaan Tuhan. Bapa di sorga, kembali lagi kami mau dituntun, kembali lagi kami mau diajar, kembali lagi kami mau diingatkan Tuhan, agar kami boleh berjalan bukan seperti apa yang dunia kehendaki, tapi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sementara hamba-Mu berbicara, kiranya lawatan kuasa Roh Kudus boleh menjamah setiap kami, supaya setiap kami yang bersama-sama mengikuti ibadah lewat live streaming ini dijamah Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Mari saudara-saudara yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun saudara berada, yang hari ini ikut bersama-sama menikmati dan mengikuti ibadah lewat live streaming. Saya percaya saudara-saudara bersamaan dengan ulang tahun GBI yang ke-50, saudara-saudara, bulan ini secara khusus kita akan terus berbicara mengenai panggilan untuk menjangkau jiwa-jiwa, panggilan untuk bersama-sama, untuk berdampak. Kita tahu bahwa kerajaan Tuhan akhir zaman, di mana Dia akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan setelah itu langit baru dan bumi baru akan dinyatakan. Saudara-saudara, kita bersama-sama dipanggil untuk mempersiapkan diri, menjangkau banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita akan mendengar satu tema khotbah. Secara khusus kita akan berbicara tentang neraka pemberi semangat penginjilan. Saudara-saudara, ini khotbah yang tidak lazim, jarang dikhotbahkan. Mungkin saudara sedikit tidak familiar dengan judul khotbah hari ini, neraka pemberi semangat penginjilan. Bagaimana neraka? Ya saudara-saudara, kita punya image pasti tertentu terhadap neraka, lalu memberi semangat, seakan-akan bertolak belakang tentunya soal penginjilan. Nah saudara-saudara, kita akan terlebih dahulu akan membaca beberapa ayat-ayat yang kita akan baca di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-43. Markus 9 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-48. Dikatakan demikian, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, dengan tangan terputus maksudnya, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Ayat 44, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada engkau utuh bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Kita akan sambung satu ayat lagi saudara-saudara. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 dan 23 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat terakhir ini, Matius 25 ayat yang ke-41.
Matius 25 ayat yang ke-41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana urusan penginjilan ini berkaitan dengan neraka. Jarang dikhotbahkan Saudara-saudara. Ya, kalau kita dengar secara khusus khotbah neraka di mimbar-mimbar di gereja-gereja jarang sekali. Tetapi hari ini Saudara-saudara kita akan melihat apa hubungannya Saudara-saudara. Banyak orang tidak percaya neraka itu ada. Banyak juga yang tidak percaya. Mereka mengatakan mungkin neraka itu seperti sebuah kiasan saja, sebuah ilusi saja, sebuah hayalan saja. Atau mungkin Saudara-saudara, banyak juga yang percaya, tapi tidak begitu mengindahkannya. Mereka bahkan joke, bercanda tentang neraka. Dan mereka mengatakan, ya enakan di neraka ya, kita ketemu banyak artis-artis hebat. Kita bertemu dengan wanita-wanita cantik, kita bertemu dengan pria-pria yang ganteng. Saudara-saudara, mereka tidak tahu kebenaran. Nah, bagaimana Allah yang penuh kasih memasukkan orang ke dalam neraka? Ini sebuah pertanyaan juga. Coba bagaimana Allah yang mengasihi manusia mau juga memasukkan orang ke dalam neraka? Satu tempat untuk menyiksa dan bahkan kekal, tidak berujung. Dan orang bertanya-tanya, di mana letak keadilan Allah? Saudara-saudara, hari ini mari secara khusus dengan penuh sesama, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk memperhatikan apa sih yang sebenarnya Alkitab katakan tentang keberadaan neraka. Ada beberapa hal Saudara-saudara sebelum kita akan kembali ke PowerPoint. Yang pertama Saudara-saudara, neraka adalah tempat yang benar-benar ada. Ini yang Alkitab katakan. Neraka bukan sebuah ilusi, bukan sebuah kiasan, bukan sesuatu yang abstrak, bukan khayalan. Dari mana saudara-saudara? Kita akan lihat apa yang Alkitab katakan tentang ini. Kalau saudara memperhatikan ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi dimulai ibadah saudara-saudara, maka dengan jelas Tuhan Yesus menegaskan. Jadi Tuhan Yesus sendiri menegaskan keberadaan neraka. Yesus sendiri sebagai Tuhan menyatakan eksistensi keberadaan neraka. Bahkan di dalam perjanjian baru, kata yang berhubungan dengan neraka, ya saudara-saudara, dipakai dengan kata Gehenna, itu 12 kali ditulis. Ya, 12 kali ditulis dan 11 kalinya itu diucapkan oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan. Jadi di antara tokoh-tokoh perjanjian baru, malah Tuhan Yesus sendiri yang jauh lebih banyak berbicara tentang neraka dibanding tokoh perjanjian baru manapun. Dengan jelas mengatakan bahwa Yesus berbicara tentang neraka begitu banyak, itu berarti bahwa ada sesuatu perkara yang sangat penting, yang tidak boleh tidak, bahwa kita semua harus memperhatikan. Iblis memang berusaha untuk menggiring kita untuk sedikit berbicara tentang neraka. Sesuatu yang masih jauh, sesuatu yang tidak terlalu kelihatan, terlalu dibesar-besarkan. Ini memang maunya iblis. Tetapi saudara-saudara, neraka bukan sesuatu yang abstrak. Neraka bukan sesuatu yang khayalan. Ini nyata sendiri. Kenapa? Tadi. Yang pertama, Yesus sendiri menegaskan keberadaan neraka. Dan begitu dahsyatnya. Nah saudara-saudara, yang kedua, di dalam Ibrani pasal yang ke-9, Ibrani pasal yang ke-9, yang pertama Alkitab tadi mengatakan bahwa neraka itu bukan sesuatu ilusi, bukan hayalan, bukan sesuatu yang abstrak. Tadi dikatakan Yesus sendiri. Yang kedua, coba kita buka bersama-sama Ibrani 9 ayat yang ke-27. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 dikatakan, dan sama seperti manusia
ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Alkitab dengan jelas mengatakan ending dari setiap manusia, setiap yang hidup adalah sebuah kematian. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa di ujungnya manusia akan dihakimi. Ketika manusia dipandang oleh Tuhan sebagai orang yang berkenan, sebagai orang yang melakukan ketaatan di mata Tuhan, maka tempatnya jelas, saudara. Alkitab berulang-ulang menyatakan dia akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dia akan masuk di dalam sorga. Tapi sebaliknya saudara-saudara, Alkitab jelas mengatakan kematian manusia itu mau menunjukkan bahwa keberadaan neraka itu pasti. Karena di ujungnya ada penghakiman untuk menentukan posisi dia di mana. Di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 14. Coba saudara-saudara boleh lihat. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-14. Dikatakan lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi ketika orang tidak berjalan seperti yang Allah mau, menolak kasih kemurahan Allah, maka ujungnya jelas saudara-saudara. Kematian yang kedua. Apa itu? Lautan api, neraka. Ini yang pertama saudara-saudara. Apa yang Alkitab katakan tentang neraka? Neraka adalah tempat yang nyata-nyata ada, eksis. Tadi 2 hal kita sudah sampaikan. Nah yang kedua saudara-saudara, apa yang Alkitab katakan tentang neraka? Neraka adalah tempat penghukuman terakhir. Saudara-saudara, neraka adalah tempat di mana semua diperhitungkan. Ketika kita dinilai tidak seperti yang Tuhan mau, maka neraka adalah tempat penghukuman terakhir. Dan setelah itu tidak akan ada lagi. Kekal selama-lamanya berada di dalam satu tempat penghukuman. Di dalam Lukas pasal yang ke-16 kita tahu saudara-saudara, penghukuman itu bukan di bumi. Penghukuman itu ada tempatnya. Ya, kalau saudara membaca Lukas pasal yang ke-16, maka setelah orang meninggal dunia, kalau dia di pemandangan Allah sebagai orang-orang yang hidup berkenan, kalau dia di pemandangan Allah sebagai orang yang dianggap taat kepada Allah, maka dia di bawah satu tempat penampungan. Ya saudara-saudara, yang disebut dengan Firdaus. Yesus pernah mengungkapkan hal ini. Ketika dia di atas kayu salib, salah seorang penjahat yang digantung bersama-sama dengan Yesus bertobat. Lalu Tuhan berkata, pada hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ini bukan sorga. Ini sebuah penampungan sebelum saudara-saudara penghakiman untuk menentukan nasib keadaan seseorang kelak selama-lamanya. Apakah dia akan masuk neraka atau tidak. Nah saudara-saudara, buat orang-orang yang akhirnya dipandang Tuhan sebagai orang-orang yang memberontak, tidak taat kepada Allah, menolak kasih karunia, maka tempatnya jelas saudara-saudara. Yang disebut dengan tempat Seol atau Gehenna, saudara-saudara, yang dipakai Alkitab dengan kata alam maut. Di situ tempat di mana orang-orang sudah merasakan hukuman. Ini merupakan tempat penampungan sementara untuk orang-orang akan berhadapan dengan penghukuman kekal api neraka. Jelas ini yang Alkitab katakan. Yang ketiga saudara-saudara, neraka itu bukan tempat sementara. Ketika orang sudah diputuskan, ketika penghakiman Allah sudah memutuskan orang untuk dihakimi dan akhirnya mereka masuk neraka, maka saudara-saudara, neraka itu berarti terus menerus, tidak berkesudahan. Karena sifatnya apa? Sifatnya kekal. Tidak ada tempat lain, saudara-saudara. Di luar sorga dan neraka tidak ada tempat lain. Kalau orang akhirnya ditentukan untuk menerima kasih karunia, dipandang layak oleh Allah
mereka akan masuk di dalam kerajaan sorga. Tetapi saudara-saudara, ketika orang menolak kasih karunia, ketika orang hidup di pemandangan Allah tidak seperti yang Tuhan mau, maka mereka akan selama-lamanya di dalam neraka. Wahyu pasal 14, kalau saudara lihat, Wahyu 14 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Wahyu 14 ayat 10. Wahyu 14 ayat 10 sampai 11. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus, di depan mata anak domba. Next. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Alkitab dengan jelas mengatakan neraka itu sifatnya kekal. Jadi ketika orang masuk ke dalam neraka, maka hukumannya akan terus menerus, tidak akan berhenti, kekal selama-lamanya. Ini fakta, ini hal yang diungkapkan oleh Alkitab. Yang keempat, saudara-saudara, neraka memang pertama-tama dikhususkan untuk Lucifer, untuk malaikat yang memberontak. Ini yang tadi kita sudah baca di dalam Matius pasal yang tadi 25 ayat yang ke-41. Matius 25 ayat 41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu saudara-saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan Allah menciptakan neraka sebagai tempat dari pribadi-pribadi yang tidak bersetuju, dari pribadi-pribadi yang tidak mau berpihak kepada Allah, sebagai tempat untuk menghukum. Yes, kita percaya bahwa Allah mengasihi dunia ini. Itu sebabnya Dia memberikan satu hukum. Di dalam perjanjian lama Dia memberikan hukum Taurat, Bapak Ibu. Supaya apa saudara-saudara? Supaya karena kasih-Nya, orang-orang digiring oleh hukum ini dan menerima anugerah Tuhan, terhindar dari hukuman. Buat orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat, yang tidak mungkin terjangkau oleh Injil, Alkitab juga dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan memperhitungkan mereka juga, diberikan satu Taurat di dalam hati mereka. Mereka dapat mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Allah memberikan hukum di dalam hati mereka. Ketika mereka masuk di dalam masa-masa anugerah, di mana kasih Allah yang nyata diungkapkan di dalam karya Kristus. Saudara-saudara, inilah sebagai ungkapan yang terbesar yang pernah diungkapkan oleh Allah kepada manusia di seluruh dunia, di sepanjang zaman. Nah saudara-saudara, untuk orang-orang yang akhirnya juga menolak kasih karunia ini, maka saudara-saudara tidak ada hal lain yang akan dilakukan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang menolak kasih kemurahan Allah. Itu sebabnya saudara-saudara, tempat hukuman ini dikhususkan untuk orang-orang yang memberontak. Bukan cuma untuk malaikat-malaikatnya, tetapi orang-orang yang sejalan dengan perilaku yang dilakukan oleh malaikat-malaikat jahat, oleh setan-setan. Yang kelima saudara-saudara, neraka adalah tempat yang bertolak belakang dengan sifat dan kedahsyatan sorga. Tadi di awal saya telah membicarakan kepada saudara, jarang sekali kita dengar khotbah tentang neraka toh. Jarang sekali. Kebanyakan kita khotbah tentang apa? Tentang sorga, tentang hidup yang kekal, tentang kemuliaan, tentang upah. Sedikit sekali. Saya tidak tahu mengapa. Mungkin terlalu risih, mungkin terlalu ngeri, saya tidak tahu. Tetapi saudara-saudara, hari ini saudara-saudara kita perlu mendengar
satu fakta kebenaran. Neraka bukan ilusi, neraka bukan khayalan, neraka bukan sesuatu yang abstrak. Neraka adalah satu tempat yang pasti, yang nyata, yang Tuhan telah nyatakan sendiri. Kristus telah nyatakan sendiri. Diciptakan untuk apa? Untuk orang-orang yang menolak kebenaran, yang menolak kasih karunia Allah. Neraka adalah tempat yang bertolak belakang dengan sifat dan kedahsyatan sorga. Kapan orang sering berbicara tentang sorga? Lebih banyak waktu di rumah duka. Banyak sekali. Sorga tidak ada ratap tangis, tidak ada perkabungan, tidak ada sakit penyakit. Sorga penuh dengan kemuliaan. Dan saya mau kasih tahu saudara-saudara, kutub yang satu yang bertolak belakang sama sekali dengan keberadaan sorga adalah apa? Adalah neraka. Kenapa saudara-saudara? Kalau saudara perhatikan, di neraka ada siksaan yang begitu dahsyat. Ada siksaan yang begitu dahsyat. Api dan belerang. Matius 13, coba ayat 41 sampai 42. Matius 13, ayat 41 dan 42. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari kerajaannya semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Siapa di sini pernah punya pengalaman kesiram air panas? Atau kena kesiram minyak panas? Tentu akan sangat menyakitkan. Kita pernah melihat kesaksian ada orang-orang yang terbakar namun hidup. Ya saudara-saudara, mungkin saudara punya pengalaman mendengar, melihat baik secara langsung maupun di media sosial. Saudara-saudara, lihat orang yang terbakar namun hidup. Mengerikan sekali saudara-saudara. Apalagi luka bakarnya mungkin lebih dari 70%, 80%. Wow, itu udah menyeramkan, itu udah bisa jadi monster itu. Menderita sekali. Masa-masa pemulihan untuk orang luka bakar, itu tidak bisa 1 bulan, 2 bulan. Itu bisa berbulan-bulan dan sangat menyakitkan saudara-saudara. Alkitab berkata saudara-saudara bahwa di neraka orang akan dihukum dengan api dan belerang. Nggak usah belerang saudara-saudara. Siapa mau coba-coba di sini, saudara lagi rayakan ulang tahun, tiup lilin, pakai lilin kecil aja. Nggak usah pakai obor. Pakai lilin kecil. Lalu saudara coba-coba tes. Lilin yang menyala ini kau tes. Kau tempelin kau punya tangan. Kau akan berteriak itu. Kenapa? Karena orang tidak akan bisa tahan dengan api. Kita dulu pernah mendengar satu peristiwa tragis ketika Gunung Merapi di Jogja meletus. Ada beberapa orang yang diperingati untuk turun. Sementara siaga 1 mulai diberitakan harus turun. Radius berapa kilometer harus pergi dari kawasan Merapi. Tapi ada orang-orang yang gak mau turun. Saudara-saudara, ketika awan panas yang saudara mungkin kenal dengan sebutan wedus gembel. Saudara-saudara, itu abu vulkanik, abunya awan berbentuk abu begitu turun dengan kecepatan yang begitu tinggi, turun ke bawah. Nah, orang-orang yang terlewati oleh abu itu, saudara-saudara, itu hangus terbakar. Kalau saudara punya kesempatan ke Jogja, lalu naik hardtop, lalu mulai keliling-keliling, ya safari begitu, saudara akan dibawa ke satu rumah-rumah yang terlewati oleh
awan panas ini hancur saudara-saudara. Ini bukan api, baru awannya. Saudara bisa bayangkan nanti di neraka, apakah ini sedang nakut-nakutin buat kita yang percaya, buat kita yang sungguh-sungguh? Ya kita tidak terlalu takut. Kenapa? Karena kita punya keyakinan. Kita punya keyakinan akan hidup, akan keselamatan. Tetapi ini perlu kita beritakan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-16, bahkan sebelum neraka ada satu tempat penampungan. Cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya ini berteriak-teriak kepada Bapak Abraham, suruh mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Kenapa? Karena nyala api siksaan, belum neraka saudara-saudara. Dan parahnya nanti di neraka ketika orang dihukum, panca indera tidak mati saudara-saudara. Dari mana kita tahu? Tuhan Yesus kasih tahu. Ini orang kaya ini teriak-teriak sama Bapak Abraham. Dia bisa melihat Bapak Abraham. Dia masih melihat Lazarus. Walaupun jaraknya tidak bisa terjangkau karena ada jurang pemisah. Tapi dia bisa merasakan begitu pedihnya, begitu sakitnya. Nyala api siksaan yang dia terima. Belum di neraka saudara-saudara. Di neraka Alkitab berkata akan terdapat ratap tangis. Mereka akan disiksa siang dan malam. Ini 24 jam bicara. Bukan 6 tahun. Bukan vonis 20 tahun. Bukan vonis seumur hidup. Mungkin 50 tahun atau 60 tahun. Bermiliat-miliat tahun. Begitu mengerikan. Ini fakta tentang neraka. Yang keenam saudara-saudara. Neraka tidak ada jalan keluar. Tidak ada interupsi seperti di DPR. Tidak ada. Neraka tidak ada istirahat. Di neraka tidak ada kesempatan untuk bertobat. Tidak ada. Jadi kalau saudara-saudara punya keluarga, entah itu bapak saudara, entah itu ibu saudara, entah itu anak, entah itu mertua, entah itu mungkin mantu, yang sampai hari ini hidup di dalam dosa. Yang sampai hari ini tidak mengenal Yesus. Tidak menerima kasih karunia Allah. Tidak percaya Kristus sebagai jalan satu-satunya keselamatan. Bapak ibu saudara-saudara dengar. Kita sudah tahu di mana kelak ketika mereka tutup mata di dalam dunia ini berada. Tidak tunggu 2 tahun setelah tutup mata. Tidak tunggu 1 tahun setelah tutup mata. Tidak tunggu 1 minggu setelah tutup mata. Saat dia tutup mata mengakhiri kehidupannya dalam dunia. Detik itu juga dia tahu dia dibawa ke satu tempat. Cuma ada 2 pilihan. Satu tempat di mana Tuhan ada. Dan satu tempat yang namanya tempat hukuman. Yang ketujuh saudara-saudara. Neraka adalah tempat di mana orang terpisah dari Allah. Dari keluarganya, dari kerabatnya. Yang menerima kemurahan selama-lamanya. Terpisah selama-lamanya. Saudara tidak akan pernah melihat Yesus selama-lamanya. Orang yang masuk neraka tidak akan pernah melihat keluarganya lagi. Tidak akan pernah melihat Bapa untuk selama-lamanya. Jadi pertanyaannya saudara-saudara. Saya masuk bagian yang kedua sebelum saya tutup dengan beberapa statement. Saudara-saudara yang kedua, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Saudara tahu enggak siapa yang akhirnya ditentukan masuk ke dalam neraka? Yang pertama tadi kita sudah belajar, yaitu Lucifer. Dia pemberontak pertama di dalam kerajaan sorga. Dia akhirnya menghasut begitu banyak malaikat-malaikat yang menjadi sekarang setan-setan. Yang jumlahnya jutaan. Luar biasa saudara-saudara. Dan mereka semua itu ditempatkan untuk dihukum oleh api dan belerang saudara-saudara. Disiksa siang malam bermiliat-miliat tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang akan masuk ke dalam neraka? Orang yang sejak Adam, dengar saudara-saudara. Orang yang sejak Adam sepanjang zaman sebelum Kristus datang. Yang menolak
hidup di dalam kebenaran dan hukum-hukum Allah. Banyaknya, begitu banyak. Itu sebabnya saudara-saudara, pemanggilan orang Israel adalah sebagai jalan supaya mereka, orang bangsa-bangsa di sekitarnya mendapatkan berkat kemurahan ini. Yang ketiga saudara-saudara, siapa yang akan masuk ke dalam neraka? Orang-orang yang sejak Kristus dinyatakan mati di kayu salib, menolak karyanya. Dengar, siapapun orang ini, apakah dia orang yang baik, apakah dia orang yang bermoral, apakah dia guru, apakah dia pengajar-pengajar kebenaran, saudara-saudara, selama orang ini menolak untuk percaya bahwa Yesus telah datang dari Allah, bahwa Yesus Allah yang menjadi manusia, bahwa Yesus dijadikan domba yang tak bercacat celah untuk menebus pelanggaran dosa umat manusia. Dengar, penolakan ini sama saja saudara-saudara menolak kasih kemurahan Allah. Dan orang-orang yang seperti ini saudara-saudara, dengar nih, saat dia mati, dia sudah ditentukan untuk masuk neraka. Kembali lagi saudara-saudara, berapa banyak di antara kita melihat ada di sekitar kita, entah itu kerabat, keluarga dekat, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang keempat saudara-saudara, siapa orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka? Yang keempat adalah orang-orang yang hidup terus-menerus di dalam dosa. Dia pernah mengenal kebenaran, dia mungkin orang Kristen, tapi hidup terus-menerus menolak kebenaran, hidup di dalam dosa terus-menerus. Menolak untuk bertobat terus-menerus. Ditegur tidak mau bertobat, berulang-ulang kali tidak mau bertobat. Saudara-saudara, orang yang seperti ini dengan jelas saudara-saudara adalah orang-orang yang akhirnya menolak kasih karunia untuk mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Dan yang kelima saudara-saudara, siapa orang yang akan masuk di dalam neraka? Orang-orang yang murtad. Alkitab dengan jelas mengatakan untuk memperingati setiap orang percaya untuk tidak murtad. Banyak pada akhir zaman Alkitab berkata orang akan meninggalkan imannya. Oleh karena kesulitan hidup, oleh karena penderitaan, oleh karena pasangan hidup, oleh karena tidak tahan menderita, oleh karena pergumulan-pergumulan, akhirnya orang menyangkal imannya. Nah saudara-saudara, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menjual Tuhan, menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kali. Nah berdasarkan fakta ini, saya ingin saudara-saudara boleh, saudara Ota boleh tampilkan PowerPoint yang ingin saya sampaikan. Next, Ota. Bukan ini, yang satu lagi. Dua PowerPoint yang terakhir. Ya, ini saudara-saudara. Mengapa neraka bisa menjadi penyemangat penginjilan, saudara-saudara? Ini yang merupakan perenungan kita bersama-sama pada minggu ini. Yang pertama saudara-saudara, karena penginjilan ini seringkali harus disertai dengan kesiapan, kebersediaan untuk bayar harga. Dengan sadar akan neraka, kita tidak akan hitung-hitungan. Tidak sulit untuk tidak mudah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Perlu bayar harga. Kadang-kadang ada penolakan. Kadang-kadang karena berbicara tentang kebenaran kita bisa di PHK. Kadang-kadang ketika kita menyaksikan kasih Tuhan, ketuhanan Kristus, kita bisa dianiaya. Ada harga yang begitu mahal. Nah begitu banyak orang akhirnya meninggalkan tugas panggilan. Kenapa saudara-saudara? Karena tidak menyadari. Kalau saudara menyadari betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya tempat hukuman yang disediakan Allah untuk malaikat-malaikat jahat, untuk iblis dan setan-setan, dan untuk orang-orang yang menolak kebenaran. Betapa dahsyatnya neraka, hukuman yang mengerikan. Seharusnya saudara-saudara, kita berani untuk membayar harganya. Apapun harganya, kita berani. Kenapa? Karena dampak yang luar biasa. Yang kedua saudara-saudara, kenapa neraka dapat menjadi penyemangat penginjilan? Seharusnya saudara semangat.
Karena penginjilan itu seringkali menuntut pengorbanan dan kerja keras. Banyak orang saudara-saudara tanpa semangat kerja keras. Ya orang kadang-kadang tidak mau terima. Sekali mereka nggak mau, kadang-kadang 2 kali juga nggak mau. Perlu berulang-ulang. Kadang-kadang saudara-saudara kita perlu mengeluarkan tenaga, daya, pikiran. Sama seperti apa yang saya ungkapkan di bagian yang pertama. Tetapi kalau saudara menyadari betapa dahsyatnya hukuman di dalam neraka, maka Tuhan Yesus pernah berkata, kalau tanganmu itu menyebabkan engkau tidak menerima sorga. Lihat nih saudara-saudara. Lebih baik engkau putusin itu tangan daripada engkau utuh, engkau masuk neraka. Itu maksudnya apa saudara-saudara? Maksudnya betapa dahsyatnya hukuman itu. Tuhan Yesus mau mengatakan, you lebih baik kehilangan 1 tangan, tapi you selamat dari hukuman neraka. Kalau saudara nggak menyadari bahwa penekanan ini ditekankan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan berkata, kalau lu punya mata bikin lu masuk neraka, lu mendingan lu congkel lu punya mata. Coba, putus tangan itu berat. Kita kehilangan mata 1 itu begitu berat. Tapi lebih baik bekerja keras daripada kita kehilangan kesempatan untuk menerima kerajaan kekal bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kenapa neraka bisa menjadi penyemangat? Bukan nerakanya yang kita cari, tapi konsekuensi orang yang akan masuk neraka itu begitu dahsyatnya, mengerikannya. Maka seharusnya dikatakan begini, yang ketiga, karena penginjilan itu seringkali tidak menunjukkan hasil langsung. Dengan sadar akan neraka, kita tetap antusias. Kadang-kadang kita datengin gak mau, kadang-kadang kita beri perhatian mungkin gak mau, kita sudah ajarin gak mau. Kadang-kadang berapa banyak akhirnya orang sudah mulai capek, mulai lelah, gak usah lah, biarin lah. Saudara-saudara, kalau saudara sadar bahwa ini orang ini mungkin bapak kita, mungkin itu ibu kita, mungkin mertua, mungkin om, tante, keponakan. Ya awal-awalnya mereka tidak memperhatikan. Saudara dengar, jangan lelah, jangan mundur. Seharusnya kenyataan, keberadaan, eksistensi neraka yang mengerikan ini membuat kita tetap tekun. Karena kita tahu kalau kita menyerah, kemungkinan besar mereka juga akan bisa punya peluang besar untuk menolak Kristus. Dan yang terakhir saudara-saudara, kenapa neraka bisa membuat kita, menyemangati kita untuk menjangkau jiwa-jiwa? Karena penginjilan itu seringkali menghadapi serangan-serangan setan. Dengan sadar akan neraka, kita tidak mau menyerah. Namun sebaliknya kita makin semangat untuk berperang. Saudara-saudara, tidak sedikit orang-orang yang masuk di dalam penjangkauan jiwa-jiwa, saudara-saudara, mengalami sesuatu serangan balik. Ya mungkin ada orang-orang yang tidak suka kepada kita, lalu mulai main ilmu-ilmu gelap, kuasa-kuasa setan, atau rekayasa kuasa kegelapan berusaha untuk membuat kita menderita. Kita berhadapan dengan kekuatan neraka yang sedang merebut miliaran orang, dan mereka juga sedang berperang. Nah saudara-saudara, kalau saudara akhirnya tidak sadar bahwa orang-orang yang tidak betul-betul kita berikan perhatian untuk kita bisa jangkau, orang itu akan bisa masuk neraka. Karena apa? Karena menolak kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, berkaitan dengan situasi kondisi saat ini, kita sedang berhadapan dengan masa-masa sulit. Krisis ekonomi yang sedang terjadi di negara kita dan di seluruh dunia, itu akan terus berkepanjangan. Efek dominonya, saudara-saudara, akan semakin banyak orang menganggur, akan semakin banyak orang miskin, akan semakin banyak orang susah. Apalagi efek dominonya saudara-saudara, akan semakin banyak orang stres, akan semakin banyak orang tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang sadis, tindakan-tindakan yang nyata-nyata di luar Tuhan. Ada banyak kejahatan.
Apalagi saudara-saudara, banyak orang putus asa, banyak orang mau bunuh diri. Saat-saat ini mereka membutuhkan berita baik. Ketika mereka akhirnya meninggalkan hidupnya tanpa Kristus. Nyata saudara-saudara, kita berkata, mereka akan masuk di dalam hukuman Allah yang kekal. Tidak bisa ada jeda, tidak ada interupsi, tidak ada waktu untuk bertobat ketika orang sudah di neraka. Ini waktunya. Kalau saudara mau menyelamatkan keluarga saudara, sekarang waktunya. Kalau saudara mau rindu, saudara-saudara diberikan kesempatan untuk berkarya, sekarang waktunya. Kalau saudara mau menjangkau jiwa-jiwa, mari saudara-saudara berikan diri saudara untuk diperlengkapi. Pakai talenta saudara. Pelajari hal-hal yang baik untuk kita bisa menjangkau. Bagaimana menjangkau jiwa-jiwa lewat doa-doa syafaat kita. Bagaimana menjangkau jiwa-jiwa lewat komsel kita. Bagaimana menjangkau jiwa-jiwa lewat harta kita. Jangan sampai saudara-saudara waktunya datang Tuhan Yesus kali yang kedua, kita belum melakukan apa-apa. Saya berharap saudara-saudara firman Tuhan pada siang hari ini betul-betul membawa kita semua mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang membawa banyak orang kepada Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah, siapapun saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, mari rendahkanlah diri kita. Berapa banyak di antara kita betul-betul antusias, bahkan rela berkorban, tekun, pantang menyerah karena saudara menyadari neraka bukan ilusi, neraka bukan hayalan, neraka bukan sesuatu yang abstrak. Yesus menegaskan ada api dan belerang penderitaan yang begitu dahsyat yang akan diberikan buat orang-orang yang menolak kebenaran, menolak kasih karunia di dalam Kristus Yesus, yang telah meninggalkan kasih yang mula-mula, meninggalkan imannya. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara-saudara setelah dengar firman Tuhan ini, engkau menyadari bahwa engkau diingatkan Tuhan. Engkau dengar firman Tuhan hari ini, engkau menyadari bahwa engkau sedang diingatkan Tuhan. Dan engkau berkata, hari ini firman Tuhan buat saya ini. Kalau saudara menyadari bahwa firman Tuhan hari ini buat saudara, taruh tangan saudara di dada. Izinkan Tuhan menjamah saudara hari ini. Taruh tangan saudara di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka Tuhan. Setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, di rumah-rumah mereka yang hari ini bersama-sama beribadah. Tuhan melihat mereka Tuhan sama, supaya mereka berkobar-kobar Tuhan, menyadari Tuhan bahwa ada hukuman kekal yang begitu dahsyat dan mengerikan buat orang-orang yang bertahun-tahun selama hidupnya menolak kebenaran, hidup di dalam ketidaktaatan, dan terutama menolak kasih kemurahan Tuhan, menolak karya salib. Tuhan jamah para pria, Tuhan jamah para wanita, Tuhan jamah para orang-orang muda yang mendengar berita kebenaran ini, supaya mereka memberikan diri mereka, meluangkan waktu mereka, berdoa syafaat, belajar memberi untuk karya-karya penginjilan. Dimanapun mereka berada Tuhan, pakai menjadi berkat lewat kehidupan keteladanan mereka, lewat kehangatan mereka, lewat apapun yang mereka bisa kerjakan untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba-Mu punya keyakinan Roh Kudus tidak berhenti berbicara. Roh Kudus, Engkau memberikan kuasa untuk kami bisa bersaksi dengan kuasa kepada setiap kami yang mengikuti ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara di rumah dan dimanapun saudara-saudara mengikuti ibadah streaming ini, saudara sudah diberkati Tuhan. Ada amin? Haleluya. Berbahagialah mereka yang mendengar, dan terlebih berbahagia mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Bapak Pendeta John Max Titalei. Kita berdoa kiranya Tuhan pakai beliau dengan luar biasa. Di dalam pelayanannya ada tanda-tanda ajaib terjadi. Puji Tuhan. Kalau kita sudah diberkati, orang-orang yang diberkati Tuhan pasti mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, gimana caranya? Kita sudah diberkati, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Walaupun kita di rumah. Sebelumnya kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami bersyukur untuk anugerah kasih setiamu. Sehingga kami sudah memasuki minggu kedua di bulan Oktober. Ini tanda cinta kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Kami walaupun masa-masa sulit, sampai hari ini Tuhan memelihara kami. Untuk itu ajar kami untuk mengucap syukur melalui pemberian kami, persembahan kami di siang hari ini. Karena kami percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh memberi kepada Tuhan dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mempersiapkan persembahan kita di slide. Boleh memberi. Haleluya. Memberi dengan sukacita. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu. Berlari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru hanya untukmu. Boleh sekali lagi, yang belum ayo saudara memberi bagi Tuhan yuk. Ya. Kami mau memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu. Berlari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru bagi hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru bagi hanya untukmu. Hidup yang baru yang baik dan untukmu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, ku tak akan berhenti memberi juga buat Tuhan. Ada amin? Yes, haleluya. Baik, kita akan menyaksikan Petamburan News.
Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Tetap semangat ya saudara-saudara. Diumumkan bahwa ibadah live streaming GBI Petamburan kita akan terus lakukan sampai di bulan ini. Doakan terus. Apakah kita akan ibadah offline di bulan November? Kita doakan supaya paparan di daerah Jakarta ini semakin melandai, sehingga kita kembali bersama-sama beribadah tatap muka. Kita doakan pemerintah, kita doakan situasi ekonomi, terutama hari-hari ini yang sedang mungkin banyak demo, ya supaya semuanya berada dalam keadaan yang baik. Hari ini kita akan akhiri, mari kita naikkan sebuah pujian, satu pujian terakhir, silakan. Kami memujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang ajaib. Sampai hari ini kami terpelihara sempurna dalam kehidupan kami. Biar pujian, penyembahan, ibadah yang kami lakukan pada siang hari ini menyukakan hati Tuhan. Kami doa Tuhan Yesus secara khusus untuk bangsa Indonesia yang sedang menghadapi masalah yang sama dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini. Usaha-usaha di dalam memulihkan perekonomian Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Tuhan berkati semua departemen-departemen yang sedang terus-menerus dengan sekuat tenaga untuk menggalang persatuan, kesatuan, untuk memulihkan bangsa ini Tuhan dari krisis ekonomi. Kami doa Tuhan Yesus untuk usaha-usaha untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dimanapun pelosok-pelosok di daerah Indonesia, Tuhan memberkati. Berikan jamahan-Mu Tuhan atas seluruh bangsa ini, supaya sadar bersama-sama bahu-membahu untuk bersama-sama dengan pemerintah menanggulangi dengan kedisiplinan di dalam memakai protokol kesehatan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih juga untuk pemeliharaan atas kota kami, kota DKI ini. Kami memberkati DKI penuh kemuliaan Tuhan. Kami memberkati Petamburan dalam nama Yesus. Ada hujan pertobatan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Gembala senior kami, Ibu Boli Mesa. Tangan Tuhan yang kuat, penyertaan Tuhan tetap nyata atas hamba-Mu. Berikan kesehatan yang prima Tuhan. Di masa-masa Tuhannya tetap dipakai untuk menjadi berkat. Kami doa Tuhan buat Bapak Gembala dan seluruh staf pengembalaan di tempat ini. Kiranya pengurapan Allah, penyertaan Allah tetap menyertai semua hamba-hamba-Mu. Dipakai menjadi berkat, menjadi alat di mana gereja-Mu, jemaat-Mu di tempat ini terpelihara, bertumbuh menyukakan hati Tuhan. Kami doa Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan. Kami bersyukur Tuhan menyertai mereka tetap dalam keadaan yang baik.
Oh, kami doakan Tuhan buat apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Suka duka Tuhan izinkan, kami percaya mereka mengerti bahwa Engkau turut bekerja untuk membawa mereka semakin dewasa di hadapan Tuhan. Kami doa Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin hari ini sedang mengalami kekurangan. Tuhan buka jalan. Mereka yang sedang sakit Tuhan. Mungkin ada yang terpapar COVID-19 Tuhan. Oh Yesus, Engkau tabib kami yang agung. Jamah Tuhan, supaya mereka diberikan kekuatan untuk pulih kembali, sehat lagi, dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Sepanjang seminggu ke depan, kami tahu, kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka tanda-tanda heran, kuasa, mujizat Tuhan akan dinyatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari arahkanlah hatimu, pandanglah kepada Tuhan. Terimalah berkat rahmat, anugerah yang melimpah-limpah yang datang dari Bapa kita di sorga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menolong, menyertai kita mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua saleh-salehnya di awan-awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, selamat berjumpa lagi minggu yang akan datang.